Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali para jemaah Al-Asran. Tak bosan-bosannya mudah-mudahan ya kita ngaji ngadaras bareng-bareng gitu ya bersama saya. Saya ingin sedikit membahas akan rumah tangganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita contoh ya. Baik. Mohon maaf sekali ya jika di dalam pembahasan ini saya tidak bacakan referensi kitabnya, itu dikarenakan ya takut terlalu panjang memakan waktunya, tetapi yang penting kita bisa paham ya, apapun ya kita bisa memahamilah apa maksud yang ingin saya sampaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seperti kita ketahui ya bahwa kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya di dalam di dalam berumah tangga gitu ya, di dalam berumah tangga, di dalam melakukan berhubungan antara suami dan juga istri. Rasulullah itu tipe orang yang mempunyai sifat yang sangat mencintai istri-istrinya tersebut, dan Rasulullah itu mempunyai sifat ataupun karakteristik yang yang suka berterus terang begitu di dalam mengungkapkan rasa cintanya itu kepada istri-istrinya tersebut. Nah, itu adalah salah satu sifat karakteristik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita ambil hikmah di dalam kehidupan berumah tangganya, seperti itu. Jadi itu sebetulnya gak aneh kalau misalkan Rasulullah itu berbicara banyak tentang kasih sayang ya, karena kan banyak juga kan hadis yang menerangkan bagaimana akhlakul karimah, maha mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan, sering kita kan mendengarnya. Nah, sekarang juga saya ingin menyampaikan dari salah satu hadis ya, ini yang disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata seperti ini, aku itu tidak pernah, kata Siti Aisyah, aku tuh tidak pernah kepada salah satu istri Rasulullah yang ada gitu ya. Kan kita ketahui ya bahwa istri Rasulullah itu setelah menikahi Siti Aisyah, kemudian ada istri-istri yang lainnya. Tuh Siti Aisyah itu tidak pernah cemburu kepada istri-istrinya itu. Seperti rasa cemburu kepada Siti Khadijah. Ya. Padahal Siti Khadijah itu, kata Siti Aisyah, padahal aku itu tidak pernah mengenal Siti Khadijah. Ya, dikarenakan Siti Khadijah itu kan sudah wafat. Aku tidak mengenal kepada Siti Khadijah. Tetapi aku tidak pernah rasa cemburuku melebihi kepada Siti Khadijah. Karena apa? Karena Rasulullah itu sering sekali ya menyebutkan akan kebaikan-kebaikan Siti Khadijah, sehingga membuat Siti Khadijah itu merasa cemburu. Bahkan ada ya di dalam riwayat lain mengatakan bahwa Siti Aisyah juga yang berkata, bahkan Rasulullah pun sampai memotong kambing, dagingnya dipotong-potong oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah sengaja membagikan potongan-potongan dari kambing tersebut diberikan kepada teman-temannya Siti Khadijah. Sampai Rasulullah memperlakukan baik kepada teman-temannya istrinya terdahulu, yaitu Siti Khadijah. Aku tuh pernah berkata kepada beliau, ya Rasulullah, seperti nggak ada wanita lain gitu di muka bumi ini tuh selain Khadijah gitu ya. Sampai gitu Siti Aisyah berkata kepada Rasulullah, seperti nggak ada wanita lain di muka bumi ini seperti Khadijah. Maka Rasulullah pun menjawab kepada Siti Aisyah, ya itu dikarenakan Khadijah itu begini, Khadijah itu begini, Khadijah itu begini. Jadi Rasulullah menjawab kepada Siti Aisyah, yaitu dikarenakan Siti Khadijah itu kebaikannya seperti ini, kebaikannya seperti ini, kebaikannya seperti ini. Sampai Rasulullah mengatakan bahwa aku tidak mempunyai keturunan kecuali dari Siti Khadijah. Sampai Rasulullah mengatakan seperti itu kepada Siti Aisyah. Ya. Sehingga begitulah kecemburuan Siti Aisyah kepada Rasulullah karena keterus terangannya akan mengungkapkan rasa cintanya itu. Meskipun Siti Khadijah sudah tidak ada di muka bumi ini. Bahkan ada ya di dalam riwayat lain yang juga Siti Aisyah yang mengatakan bahwa pada suatu hari itu ada saudaranya, saudara perempuannya Siti Khadijah yang bernama Hallah binti Khuwailid.
yang sengaja datang ke rumah Siti Aisyah dan meminta izin dikarenakan ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mendengar itu Rasulullah itu kaget. Kenapa kaget? Karena Rasulullah itu teringat kepada Siti Khadijah, yang mana Siti Khadijah ketika meminta izin kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, ya Allah halah, gitu ya. Ya Allah halah, sampai teringat kepada Siti Khadijah. Maka Siti Aisyah pun berkata dengan rasa kecemburuannya itu, janganlah engkau mengingat-ingat perempuan tua dari Quraisy itu ya. Sedangkan Khadijah itu sudah tidak ada di muka bumi ini, dan Allah tuh telah menggantikan aku yang lebih muda gitu ya, yang lebih baik daripada Siti Khadijah. Dikatakan oleh Siti Aisyah dikarenakan rasa cemburunya tersebut. Ya, yang mana hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi ya banyak sih riwayat-riwayat yang menceritakan memang dari Siti Aisyah radhiyallahu anha gitu. Dan juga ada riwayat ya dari Imam Ahmad. Rasulullah menjawab, kata Rasulullah seperti ini, Allah itu tidak mengganti dengan seseorang yang lebih baik. Jadi Rasulullah berkata, Allah itu tidak pernah mengganti seseorang yang lebih baik daripada Khadijah. Ini menandakan bahwa begitu mulianya, keunggulannya Siti Khadijah dibandingkan dengan istri-istri yang lainnya. Kenapa? Karena dia itu, Khadijah itu beriman kepadaku ketika manusia mengingkariku. Dia membenarkanku pada saat manusia itu mendustakanku. Bahkan sampai Khadijah membantuku memberikan hartanya sampai habis hartanya sewaktu manusia mengharamkan hartanya untukku. Dan Allah pun telah memberikan anak kepadaku dari Siti Khadijah, dan dia tidak memberikan kepadaku anak-anak dari istri-istriku yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi di dalam hadis ini menekankan bahwa begitu unggulnya Siti Khadijah karena mempunyai banyak sekali kelebihan yang dimiliki oleh Siti Khadijah daripada istri-istri yang lainnya. Masya Allah. Bukan berarti Rasulullah itu tidak mencintai akan semua istri-istrinya yang lain. Sama, istri-istri yang lainnya pun Rasulullah cintai semuanya. Bahkan Rasulullah perlakukan sama, rasa cintanya itu sama, Rasulullah pun mencintai. Dan setiap istri Rasulullah itu mempunyai keutamaan dan juga keunggulannya masing-masing. Rasulullah menghargai kesemuanya itu. Tetapi bukan berarti ketika Rasulullah misalkan mencintai Siti Aisyah sehingga mengurangi rasa cintanya itu kepada Siti Khadijah. Meskipun Siti Khadijah sudah tidak ada di muka bumi ini. Bukan berarti sudah ada pengganti yang baru, Siti Aisyah yang lebih muda, bukan berarti mengurangi rasa cintanya itu kepada Siti Khadijah. Meskipun Siti Khadijahnya itu sudah ada. Ini berarti menunjukkan bahwa Rasulullah itu mempunyai karakteristik, mempunyai sifat akhlakul karimahnya Rasulullah sebagai seorang suami yang begitu terang-terangan dan fasih sekali di dalam berkata. Bahkan ada di dalam riwayat mengatakan setelah ditinggalkan oleh Siti Khadijah meninggal selama 5 tahun, Rasulullah pun masih menyebut-nyebut akan kebaikan-kebaikan Siti Khadijah. Bahkan itu waktunya sudah 5 tahun berjalan. Siti Aisyah pernah berkata, Rasulullah berkata, sungguh aku itu telah dikaruniai akan rasa cintanya Khadijah. Ini bahkan sudah 5 tahun dari sepeninggalnya Siti Khadijah. Ini kan berarti menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah seorang suami yang begitu setia. Seorang suami yang mempunyai hati yang lembut. Seorang suami yang mempunyai rasa kasih sayang. Tidak pernah melupakan meskipun istrinya itu sudah meninggal. Bagi baginda Rasulullah ada rasa itu di dalam hati baginda Rasulullah meskipun Khadijah sudah tidak ada. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu tidak terdapat kecacatan sama sekali di dalam berumah tangga dengan istri-istrinya, tidak ditemukan satu kecacatan satupun. Dan Rasulullah pun sama mencintai istri-istrinya yang lain, dan Rasulullah itu selalu mengungkapkan rasa cintanya itu kepada istri-istrinya. Terkadang kan kita juga
banyak menemui di dalam berumah tangga. Jika kalau misalkan sebelum menikah kan itu beda ya. Kalau sebelum menikah mah ya begitulah. Begitu banyak sekali gombalan-gombalan cinta-cinta yang dikatakan seorang lelaki misalkan untuk merayu gitu ya. Tetapi terkadang jarang sekali di dalam berumah tangga setelah menikah terdengar oleh istrinya itu akan ungkapan rasa cinta-cintanya itu yang diungkapkan oleh seorang suami kepada istrinya. Itu terkadang jarang kita temui. Berbeda dengan Rasulullah. Meskipun semakin lama hubungan berumah tangganya, tetapi Rasulullah sering sekali mengungkapkan rasa cintanya itu kepada istrinya. Ya di dalam riwayat-riwayat bahkan banyakkan sekali contoh yang udah saya sampaikan, bahkan sudah tidak ada pun ini Maya. Bahkan sesudah Siti Khadijah tidak ada pun Rasulullah selalu mengungkapkan rasa cintanya itu kepada Siti Khadijah. Apalagi ketika Siti Khadijah ada pada saat waktu itu, sudah tidak terbayangkan. Yaitu, sedangkan di dalam rumah tangga kita itu, ya semakin kita lama berumah tangga, terkadang hal-hal itu ya sering kita lupakan. Baik perkataan mengungkapkan rasa cinta dari seorang istri kepada suami, ataupun dari suami kepada sang istrinya. Atau mungkin sang suami berpikir kalau aku mengungkapkan rasa cinta pada istriku, aku takut misalkan kehormatanku agak sedikit menurun misalkan. Ataupun wibawa di depan keluargaku misalkan agak sedikit menurun ya. Jadi tidak sedikit laki-laki yang berpikir seperti itu. Padahal hal itu tidak akan merendahkan dari kehormatan dan juga wibawa dari seorang laki-laki ya. Di depan orang lain tidak akan merendahkan hal itu. Ini kan bukti contohnya Rasulullah mengajarkan seperti itu kan kepada kita. Apa yang dilakukan Rasulullah itu kan sebagai contoh yang patut kita contoh sebagai umatnya seperti itu ya. Ya itu mah ngungkapin rasa cintanya mah ya gimana mah gimana suami gitu ya kepada istri-istrinya seperti itu. Karena ini ada riwayat ya, saya bacakan di sini karena ada riwayat itu dari Amr ibnu As bahwa ia itu bertanya nih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapakah yang paling Anda cintai di antara manusia? Maka Rasulullah menjawab Aisyah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah mungkin setelah kita mendengar riwayat ini mungkin terbersit gitu ya di dalam pikiran kita ada pertanyaan nih. Ini seorang Aisyah sampai mempunyai keistimewaan di hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti menunjukkan bahwa Siti Aisyah itu mempunyai kepribadian yang begitu luar biasa sampai bisa menyimpan di hatinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kan banyak sekali riwayat yang mengatakan bahwa Siti Aisyah itu termasuk sosok seorang wanita yang begitu cerdas, ya. Jadi di dalam riwayat mengatakan banyak sekali menceritakan tentang kecerdasan dan juga kepintarannya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan diceritakan bahwa Siti Aisyah itu mempunyai banyak sekali muridnya itu adalah para sahabat yang mana para sahabat itu adalah banyak kaum laki-laki gitu. Jadi berguru kepada Siti Aisyah. Jadi gurunya perempuan dan muridnya adalah laki-laki, yaitu para sahabat. Ini adalah menunjukkan akan kecerdasan dan juga kepintaran baginda Rasulullah SAW. Ini memang Allah sengaja pilih istri-istri pilihan yang mana sebagai istri yang sangat menyokong, yang sangat mendukung sekali akan tugasnya sebagai seorang rasul untuk mensyiarkan agama bagi seluruh umat di muka bumi ini. Maka pantaslah jika Siti Aisyah berkenan di dalam hatinya Rasulullah SAW sebagai bisa dikatakan ya nempel gitu utama lah di dalam hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang saya juga pernah baca ya di dalam kitab lain bahwa di dalam salah satu, ini bagi yang belum menikah nih ya, bagi kaum laki-laki yang pengen mencari calon-calon istrinya, di dalam kitab apa saya itu lupa lagi, bahwa Rasulullah pernah mengatakan bahwa carilah jika kalian mencari seorang istri selain kalian mencari seorang istri yang salihah,
selain kalian mencari seorang istri yang taat, maka carilah seorang istri yang cerdas. Di dalam hadis yang diriwayatkan seperti, maka carilah seorang istri yang cerdas. Kenapa ya Rasulullah harus mencari seorang istri yang cerdas sebagai istriku? Itu dikarenakan kan di dalam kita melakukan hidup berumah tangga itu kan kita itu manusia hidup bersosial ya. Di dalam berumah tangga pun kita kan tidak hanya hidup berdua ya. Artinya ya kita bersosial, kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan manusia-manusia yang lainnya. Sehingga yang namanya berinteraksi, kita bersifat sosial, kita kan perlu bercakap-cakap, kita perlu untuk berbicara, sehingga itu kan membutuhkan seorang pemikiran yang cukup cerdas di dalam memahami bagaimana gaul di dalam bermasyarakat, bersosial seperti itu. Maka Rasulullah menganjurkan jadilah carilah seorang istri yang cerdas seperti itu ya. Nah, jadi dari apa yang sudah saya sampaikan di dalam kitab ini bisa kita tarik kesimpulan ya, bahwa bagi wahai kalian di luar sana sekarang yang lagi mendengarkan para suami-suami, jangan kalian merasa sehingga merasa udah gak perlu deh, ini udah berumur rumah tangga udah puluhan tahun. Bukan berarti udah berumah tangga belasan tahun sehingga tidak mengungkapkan rasa cinta kepada istri. Hal itu sangat diperlukan sekali. Dan begitu juga sebaliknya sebagai seorang istri yang perlu berkata manis dan berterus teranglah mengungkapkan rasa-rasa kasih sayang mungkin begitu ya kepada suami Anda seperti itu. Karena itu akan semakin menambah keharmonisan, kerukunan di dalam kita berumah tangga seperti itu. Dan kenapa tadi di dalam riwayat dikatakan Siti Aisyah sampai ada di dalam baginda hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga Siti Khadijah, itu berarti ada keistimewaan yang dimiliki dari istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita ingin selalu diingat hati oleh suami kita, maka kita selayaknya bagi seorang istri mungkin untuk banyak sekali memperlakukan hal yang baik terhadap suami kita dan juga keluarga kita. Mungkin itu ada dua kesimpulan hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang sudah saya sampaikan ini. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan rumah tangga yang selalu terjalin harmonis, bukan hanya di dunia kita bisa berkumpul, tetapi di akhirat sana di dalam kebaikan kita bisa berkumpul dengan keluarga dan juga orang-orang yang kita cintai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.